Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Aulina Lubis, Esosen Kesos. Saya merupakan dosen tetap program studi kesejahteraan sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara dengan NIDN 00011290003. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKT-PT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu intervensi mikro. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi kesejahteraan sosial semester 6 dengan bobot SKS, 2 SKS yang diselenggarakan 16 kali pertemuan dengan rincian 14 pertemuan tatap muka, 1 pertemuan UTS, dan 1 pertemuan UAS. Adapun yang menjadi deskripsi mata kuliah ini, pada mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mengenal mengenai konseling, terapi individu, strategi manajemen stres, keterampilan interpersonal, dan pemberdayaan individu. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini diharapkan dapat memahami prinsip-prinsip dasar intervensi mikro, mengembangkan keterampilan praktis dalam bekerja dengan individu, dan memahami implikasi etika yang terkait dengan intervensi pada tingkat mikro. Intervensi mikro memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai konteks seperti psikologi, pekerjaan sosial, kesehatan mental, pendidikan, dan sektor pelayanan sosial lainnya. Mahasiswa dapat belajar cara merancang dan melaksanakan intervensi yang efektif untuk membantu individu mengatasi hambatan atau meningkatkan kesejahteraan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Mata kuliah ini sendiri didukung dengan satu CPL, yaitu CPL 5, di mana CPL tersebut adalah mampu menerapkan tata nilai bintang dalam menjalankan tugas sebagai pekerja sosial, konseling psikososial, advokasi kebijakan sosial, dan manajerial dalam human service organization. CPL ini juga didukung dengan 3 CPMK, yaitu CPMK 15, CPMK 16, dan CPMK 14. CPMK 15 yaitu mampu melaksanakan tugas pekerja sosial yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, inovatif dan berintegritas, serta tangguh dan arif. CPL 16 mampu melaksanakan tugas konseling psikososial yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, inovatif, yang berintegritas, serta tangguh dan arif. CPMK 14 mampu menganalisis tugas advokasi kebijakan dan pelayanan sosial yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, inovatif, yang berintegritas, serta tangguh dan arif. CPMK ini memiliki bobotnya masing-masing, di mana pada mata kuliah ini ditekankan pada 2 CPMK dengan bobot yang lebih besar, yaitu CPMK 15 dengan bobot 49% dan CPMK 16 dengan bobot 41%, serta CPMK 14 dengan bobot 10%. 3 komponen utama pada mata kuliah ini adalah DIA atau Delivery, Interaktif, dan Assessment. Dalam delivery, saya menyampaikan materi dalam 2 bentuk, yaitu asinkronus dan sinkronus. Asinkronus materi disampaikan dengan memanfaatkan e-learning yang ada di Universitas Sumatera Utara, yaitu 1 USU, dan dalam proses sinkronus saya menyampaikan materi melalui proses tatap muka langsung di dalam kelas. Interaktif dilakukan dengan membangun sesi tanya jawab kepada mahasiswa dalam kelas maupun sesi diskusi dan diskusi kelompok yang dibangun di luar kelas. Pada asesmen sendiri, saya menggunakan 4 komponen dalam penilaian untuk mata kuliah ini. Komponen pertama yaitu komponen kuis dengan bobot 5%, komponen kedua yaitu komponen project based dengan bobot 55%, komponen ketiga yaitu UTS dengan bobot 20%, dan komponen terakhir UAS dengan bobot 20%. Baik, berikut adalah video pembelajaran untuk mata kuliah intervensi mikro pada pertemuan ke-6, yaitu dengan materi, metode, dan ruang lingkup pekerjaan sosial. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di mata kuliah intervensi mikro pada hari ini. Jadi ini pertemuan pertama kita ya untuk mata kuliah intervensi mikro. Jadi intervensi mikro sendiri adalah mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa
dari mata kuliah sebelumnya. Jadi pastinya di materi-materi nanti itu berkaitan dengan mata kuliah yang sudah kawan-kawan ambil di semester sebelumnya. Jadi di sini kita akan membahas tentang intervensi mikro. Tapi sebelum kita lanjut mengenai materi kita pada hari ini, karena ini adalah pertemuan pertama, maka pastinya saya harus menjelaskan terlebih dahulu kepada kawan-kawan mengenai rencana pembelajaran semester kita atau PKS kita. Jadi di mata kuliah intervensi mikro ini, mata kuliah ini dibebankan satu CPL, yaitu CPL 5, di mana CPL 5 ini mampu menerapkan apa yang menyimpang dalam menjalankan tugas sebagai pekerja sosial, konseling psikososial, advokasi kebijakan sosial, dan manajerial dalam human service organization. Lalu CPL ini juga didukung oleh pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Jadi mata kuliah ini didukung oleh 3 CPMK, yaitu CPMK 15, CPMK 16, dan CPMK 14. CPMK 15 yaitu mampu melaksanakan tugas pekerja sosial yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, inovatif yang berintegritas, serta tangguh dan arif. CPMK 16 mampu melaksanakan tugas konseling psikososial yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, inovatif yang berintegritas, serta tangguh dan arif. CPMK 14 mampu menganalisis tugas advokasi kebijakan dalam pelayanan sosial yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, inovatif yang berintegritas, serta tangguh dan arif. Nah, CPMK ini punya bobot yang berbeda-beda, jadi penekanannya beda. Jadi di dalam mata kuliah ini penekanan CPMK itu ada pada CPMK 15 dan CPMK 16, di mana bobotnya itu ada 49% dan 41%. Untuk CPMK 14 itu bobotnya 10%. Nah, nantinya RPS ini akan saya sharing ya ke kawan-kawan, akan di-share ke kawan-kawan. Jadi kawan-kawan silakan lihat ke RPS saya, di dalam sudah memuat tentang asesmen atau ujian atau penilaian selama 1 semester mata kuliah ini. Lalu di dalam RPS di situ kawan-kawan bisa melihat materi-materinya di PMK maupun bahan kajiannya. Di kawan-kawan sebelum memulai perkuliahan, setiap pertemuan kita mungkin bisa cek nih di RPS ya, kira-kira pertemuan ini nanti membahas apa ya, yang boleh kawan-kawan persiapkan. Nah, mata kuliah ini intervensi mikro itu pada mata kuliah ini deskripsi singkatnya, mahasiswa dia belajar mengenai konseling, terapi individu, strategi manajemen stres, keterampilan interpersonal, dan pemberdayaan individu. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini diharapkan dapat memahami prinsip-prinsip dasar intervensi mikro, mengembangkan keterampilan praktis dalam bekerja dengan individu, dan memahami implikasi etika yang terkait dengan intervensi pada tingkat mikro. Intervensi mikro memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai konteks seperti psikologi, kesejahteraan sosial, kesehatan mental, pendidikan, dan sektor pelayanan sosial lainnya. Mahasiswa dapat belajar cara merancang dan melaksanakan intervensi yang efektif untuk membantu individu mengatasi hambatan atau meningkatkan kesejahteraan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jadi inilah deskripsi singkat apa sih yang mau kita pelajari atau apa yang akan kita bahas selama 1 semester ini. Nah, kawan-kawan, kita itu setiap pertemuan kawan-kawan silakan cek CPMK dan bahan kajiannya, di situ sudah termuat. Jadi kawan-kawan bisa mempersiapkan nih sebelum masuk pertemuan setiap minggunya. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai assessment. Assessment itu adalah penilaian, jadi penilaian selama 1 semester. Jadi assessment dalam mata kuliah ini, ini ada 4 komponen assessment atau penilaian. Yang pertama itu ada yang namanya kuis, yang kedua project based, yang ketiga ujian UTS, yang keempat itu ujian UAS. Jadi ada 4 komponen penilaian ya. Di bawah itu
bobot dari 4 komponen penilaian tersebut. Jadi di mata kuliah ini kuis itu punya bobot 5% untuk penilaian. Yang kedua, project base dia punya bobot 55%. Lalu UTS itu punya bobot 20% dan UAS punya bobot 20%. Jadi penekanan dalam mata kuliah ini untuk asesmen atau penilaian itu ditekankan pada project base ya, ada 55% di project base. Nah, project base ini nantinya selama satu semester mata kuliah ini kawan-kawan akan mengerjakan satu project, artinya akan menghasilkan satu hasil atau lubaran, satu project. Nanti itu akan disebar di pertemuan-pertemuan apa saja yang akan dilakukan untuk nanti goal akhirnya kita membuat satu project. Nah, makanya pastikan kawan-kawan mengikuti setiap tahap-tahap pelaksanaan project melalui tugas ataupun instruksi-instruksi yang akan saya berikan di setiap pertemuan, karena itu memuat bobot 55%. Nantinya kuis juga akan dilakukan secara random, jadi tidak ada, namanya juga kuis ya, tidak ada reminder, jadi bisa dilakukan secara mendadak. Maka kawan-kawan silakan persiapkan setiap kawan-kawan mau masuk atau setiap kita mau melaksanakan pertemuan setiap minggu. Baik, di bagian FX ada yang mau ditanyakan? Pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai metode dan ruang lingkup pekerjaan sosial. Jadi kita akan membahas tentang metode dan ruang lingkup pekerjaan sosial. Tapi saya yakin metode dan ruang lingkup pekerjaan sosial ini sudah kawan-kawan dapatkan di mata kuliah sebelumnya. Ingat nggak mata kuliah apa? Mata kuliah pengantar pekerjaan sosial, pengantar kesejahteraan sosial dan pengantar pekerjaan sosial. Jadi di mata kuliah itu di awal kawan-kawan pasti sudah dijelaskan apa itu pekerjaan sosial, apa itu kesejahteraan sosial, dan sudah ada sedikit tentang metode dan ruang lingkup pekerjaan sosial. Nah, kenapa harus dibahas lagi Kak di intervensi mikro? Karena kalau di pengantar itu kan general, semua ruang lingkupnya. Tapi kalau di intervensi mikro kita akan membahas hanya di mikronya saja. Tapi kita harus reminder sedikit nih tentang ruang lingkupnya. Oke, ada yang masih ingat nggak sebelum saya lanjut? Ada yang masih ingat nggak kira-kira ruang lingkup pekerjaan sosial atau level praktek pekerjaan sosial itu ada apa aja? Ada yang ingat? Mungkin bisa silakan. Nah Kak, sebelumnya kenalkan nama aku Farid. Di sini aku akan jawab pertanyaan Kak tadi. Nah, berdasarkan pertanyaan Kak tadi, menurut sepengetahuanku, ruang lingkup pekerja sosial itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ruang lingkup mikro, yang kedua ruang lingkup meso, dan yang terakhir adalah ruang lingkup makro. Gitu sih Kak. Bagus, lengkap ya. Itu sudah kawan-kawan pelajari. Jadi ada 3 level atau ada 3 ruang lingkup pekerja sosial. Itu yang pertama ada ruang lingkup mikro atau level mikro. Yang kedua ada level meso, ada yang namanya yang ketiga level makro. Kita akan bahas satu persatu mengenai ruang lingkup ini. Ya, saya lupa sebelum masuk ke situ tadi recap sedikit ya. Saya jelaskan terlebih dahulu CPMK mata kuliah ini. Yang pertama, adapun yang menjadi CPMK mata kuliah ini yaitu mampu melaksanakan tugas pekerja sosial yang bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan aktif, yang berintegritas serta tangguh dan arif. Ini yang menjadi CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah untuk pertemuan kita yang pertama. Nah, adapun yang menjadi kemampuan akhir yang diharapkan di pertemuan ini, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu mengklasifikasikan metode dan ruang lingkup pekerjaan sosial. Jadi Farid sudah bisa mengklasifikasikan sedikit tentang mengklasifikasikan sedikit tentang ruang lingkup pekerjaan sosial. Nah, nanti di klasifikasi ini kawan-kawan akan saya ajarkan secara spesifik ketika ada satu permasalahan, kira-kira itu masuk ke ruang lingkup mana
khususnya untuk permasalahan-permasalahan yang masuk ke ruang lingkup mikro. Karena materi ini membahas tentang intervensi mikro. Tadi Farid sudah menjelaskan tentang klasifikasi level intervensi atau level pendekatan pekerjaan sosial. Nah, tadi sudah dijelasin nih ada 3, ada mikro, ada meso, ada makro. Saya nanya nih kemudian, apa sih level intervensi mikro? Ada yang tahu nggak? Kira-kira ini sudah ada di mata kuliah sebelumnya nih. Kira-kira level intervensi mikro ada yang tahu? Ada yang bisa? Kalau bisa, oke, silakan. Siapa namanya? Nama saya Mulyani. Level intervensi mikro itu ditujukan pada individu atau keluarga. Yang kedua, ada yang tahu level intervensi meso? Silakan mungkin dari pojok, dari mana? Enggak, nama saya Fadel Kak. Jadi untuk level meso itu mencakup ke kelompok, komunitas dan juga organisasi Kak. Level tengahnya ya, berarti komunitas, kelompok, itu masuk di meso. Nanti kita akan lihat nih apa sih beda kelompok kayak meso sama kelompok kayak mikro. Nanti kita lihat ya. Dia akan saya jelasin. Nah, terakhir nih yang makro, ada yang bisa recap atau ingat kembali nih makro. Level makro ini apa? Ada yang bisa? Aku udah lupa semua. Oke. Perkenalkan Kak, nama saya Dede Khairunas. Jadi saya akan menjelaskan tentang level intervensi yang ketiga yaitu makro. Jadi unit cakupannya itu lebih besar, yaitu komunitas atau organisasi yang lebih besar. Jadi dia lebih besar ya, dia juga makro, dia level yang paling besarnya. Jadi mencakup organisasi ya. Kita akan bahas. Zastro itu yang pertama ada yang namanya level mikro. Kalau bagi Zastro, mikro itu hanya individu. Jadi dia nggak masuk di kelompok kalau di Zastro. Dia hanya individu. Dengan metode intervensi itu ada yang namanya individual meso. Kita akan bahas juga nih tentang metode pekerjaan. Nah, yang kedua itu di level meso. Nah, level meso justru Zastro memasukkan keluarga dan kelompok kecil itu ke level meso. Dengan pendekatan intervensi itu family meso, family terapi, group work, dan group terapi. Lalu di yang ketiga Zastro mengklasifikasikan yang namanya kelompok. Nah, di kelompok di situ baru dimasukkan Zastro organisasi dan komunitas, malah dimasukkan dia ke level ketiga dengan pendekatan intervensi, administrasi dan pengorganisasian per action. Nah, kalau per action malah dia bagi ke 4. Jadi kalau per action malah baginya ke 4. Yang pertama itu ada mikro, yang kedua ada mikro / meso, yang ketiga ada meso, yang keempat ada makro. Ini dipakai satu lagi itu menurut Gray, Cox atau Peggy. Nah, kalau Adi, Gray atau Cox itu membagi ke dalam 4 juga nih. Tapi dia kemudian memberikan ada yang namanya level satu lagi internasional. Jadi backgroundnya sebetulnya pemikir ini memikirkan permasalahan yang lebih besar karena mereka sudah terpengaruh kepada yang namanya globalisasi. Jadi ketika ada globalisasi, pikiran artinya permasalahan itu bukan hanya disebutkan pada satu negara lagi, tapi sudah ada masyarakat global. Makanya dimasukkanlah kemudian level internasional. Jadi ada mikro, meso, makro, dan internasional. Di mikro apa? Mikro dia luasin tuh, dia masukin individu, keluarga, dan kelompok kecil dia masukin ke dalam mikro. Dengan pendekatan intervensi individu dan family meso ataupun grupo. Nah, di level kedua ada yang namanya meso, di mana organisasi dan komunitas lokal itu menjadi unit intervensinya. Kalau tadi kan di makro organisasi dan komunitas itu masuk di makro kan. Nah, kalau di ANI dia malah masuk ke meso. Nah, kalau di makro itu komunitas yang lebih luas itu biasanya komunitas yang lebih luas itu artinya dia sudah mencakup ke beberapa daerah, beberapa anggota komunitas masyarakat, di mana pendekatannya COCD, community action, pemasaran sosial, perencanaan sosial
sosial, kebijakan sosial, dan pembangunan sosial. Lalu level terakhir itu ada yang namanya international social policy, international legislation, international social narrative. Tapi domain intervensinya itu adalah masyarakat global secara lebih luas. Ini sebetulnya bagian yang diklasifikasi oleh Bird dan Roberts. Kalau Bird dan Roberts malah membaginya menjadi mikrosistem, ekosistem, dan makrosistem. Jadi dia pakai istilah mikrosistem, ekosistem, dan makrosistem. Jadi nggak ada meso ya, malah eksos, dan dia ada kata sistem di belakangnya. Menurut Bird dan Roberts, mikrosistem itu adalah individu. Jadi mikrosistem itu adalah orang. Nah, mesosistem itu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, 4 ya. Jadi yang pertama mikrosistem itu individu, lalu mesosistem itu yang langsung berhubungan ke individu tersebut. Apakah itu family, apakah itu peer group, apakah itu tetangga, itu dia sebut kepada ke dalam mesosistem. Sementara kalau ekosistem yang masih berkaitan tapi tidak langsung. Misalnya nih, ekosistem itu apa? Ekosistem itu bisa ke komunitas-komunitas sekitarnya, apakah itu extended family itu keluarga besarnya. Masih terkait tapi nggak langsung. Kalau keluarga ini kan langsung terkait. Kalau extended family itu keluarga besarnya. Lalu masyarakat secara general. Kalau tetangga kan langsung nih di sebelah kita ya. Ibaratnya kalau ada masalah misalnya nih, contohnya contoh misalnya Fadel nggak pulang-pulang nih misalnya. Nah tetangga kan langsung tahu kenapa? Karena dia langsung berkaitan ke Fadel. Tapi Kathleen belum tentu tahu langsung, karena dia misalnya masih masyarakat secara general di lingkungannya Fadel. Yang paling tahu ya pastinya keluarga Fadel dan tetangganya Fadel. Itu tadi mikrosistem atau peer group-nya Fadel. Tapi kalau ekosistem itu, apakah itu misalnya kampus? Saya kan nggak tahu pasti nih, nggak tahu secara langsung apakah Fadel itu pulang jam berapa atau apa aktivitasnya di luar. Maka saya sebagai bagian dari kampusnya Fadel, saya itu masuk di ekosistemnya Fadel. Jadi masih berkaitan sama Fadel tapi tidak langsung. Tapi kalau misalnya kawan siapa nih, sahabatnya Fadel siapa? Kalau di kelas Andre misalnya, saya Fadel ya. Misalnya Andre nih, saya Fadel, maka Andre itu masuk ke dalam apa ya? Apa Andre? Masuk ke dalam mana Andre? Itu dong, kan Fadel di sini kan? Peer group itu adalah kawan main. Kalau bahasa Medannya Medannya Fadel. Karena kawannya Fadel, peer groupnya Fadel, maka Andre masuk ke dalam mesosistem. Nah kalau tidak terkait langsung, misalnya nih masih hanya satu kelas tapi nggak dekat sama Fadel, misalnya Nadia misalnya masih satu kelas tapi nggak dekat sama Fadel, maka Nadia masuk ke dalam ekosistem. Secara general saya masuk ke dalam ekosistem. Nah ada lagi yang lebih general yaitu makrosistem, atau misalnya kalau di pendidikan universitas kan langsung terkait ke Fadel. Misalnya penelitian itu masuk makrosistem. Makrosistem. Atau misalnya dinas pendidikan itu makrosistem. Jadi yang terkait tapi sangat jauh. Makanya biasanya makrosistem itu terkaitnya ke aturan, regulasi, kebijakan, pemerintah, itu biasanya makrosistem. Saya pahami ya? Oke, jadi kalau seandainya nih saya kasih contoh misalnya dari semua ahli itu, maka sebetulnya dari semua ahli itu kita bisa generate-kan sesuai dengan kebutuhan. Karena kan kalau kawan-kawan perhatikan, ahli-ahli itu kan punya
punya banyak definisi tentang level. Tapi seyogianya level, namanya juga level. Level itu kan kapasitas, benar nggak? Tapi level pendasar, itu kan sesuai dengan kapasitas yang ada di masyarakat. Di sini kita ambil sebuah kesepakatan nih, kita masukin level mikro kita apa? Maka kita sepakati bahwa intervensi mikro kita itu saya ambil yang paling besar. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih kawan-kawan akan ditempatkan di masyarakat mana. Sehingga kita ambil yang paling besar. Sehingga kawan-kawan bisa menyesuaikan diri ketika di level mikro itu apa aja. Karena kan tadi beda-beda. Ada yang mikronya hanya individu, ada yang individu keluarga kelompok, ada yang individu kelompok. Maka kita akan batasi menjadi level intervensi mikronya itu adalah level individu, keluarga, dan kelompok kecil. Oke, tadi kawan-kawan kita sudah sepakati ya bahwa mikro kita itu ada yang namanya intervensi sosial individu, intervensi sosial keluarga, dan intervensi sosial kelompok kecil. Nah, sekian materi untuk ruang lingkup atau level intervensi pekerja sosial. Nah, untuk memperdalam apa yang menjadi penjelasan saya, maka saya kemudian akan lanjutkan ini ke tugas individu masing-masing. Karena kita sudah sepakati nih, level mikro kita ada 3, individu, keluarga, dan kelompok kecil. Maka tugas kawan-kawan adalah, tugas saya selama 2 minggu ya. Nanti tugas saya silakan kawan-kawan submit di digital learning kita satu usul, silakan disubmit tugas saya di digital learning satu usul kita. Tugasnya apa Kak? Tugasnya yang pertama adalah silakan kawan-kawan cari definisi apa sih yang dimaksud dengan intervensi sosial individu, apa sih yang dimaksud dengan intervensi sosial keluarga, dan apa sih yang dimaksud dengan intervensi sosial kelompok kecil. Oke, itu yang pertama, cari definisinya. Yang kedua, cari contoh-contoh masalah sosial apa yang masuk ke dalam individu, keluarga, dan kelompok kecil. Saya rasa nggak susah ya, soalnya ya. Silakan kawan-kawan kerjakan selama 1 minggu. Jadi tugas yang pertama ini belum ada kaitannya ke project base ya. Nanti project base akan kita mulai di pertemuan keempat. Jadi project base nanti kawan-kawan akan melakukan yang namanya tahap-tahap intervensi mikro. Tapi nanti karena ini masih materi intervensi mikro, nanti sampai tengah aja mungkin sampai assessment. Untuk hitnya ya, untuk projectnya ya, nanti kemungkinan projectnya seputar assessment untuk intervensi mikro. Baik, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Pas? Kalau pas, sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak, silakan kawan-kawan seperti saya bilang, RPS sudah dibagikan di minggu depan. Kawan-kawan silahkan cek di pertemuan di RPS. Pertemuan kedua kita akan bahas apa? Mungkin bisa recap sedikit kira-kira apa sih yang akan dibahas di minggu depan sebelum kita akan melanjutkan materi tentang materi intervensi mikro kita di minggu depan. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya, atas interaksinya atau waktunya. Mungkin sekian pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.